Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-bab ats-tsamin min fadilatil adhan. وقيل في تفسير قوله تعالى عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نزلت هذه الآية في المؤذنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من أذن للصلاة 7 سنين محتسبا أي من غير أجرة كتب الله له براءة من النار. رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من أذن 12 سنة أي محتسبا وجبت له الجنة. رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر. وحكمة ذلك أن أكثر ما يعمر الإنسان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه 120 سنة، وإلا 12 هذه عشر هذا العمر. ومن سنة الله أن العشر يضم مقام الكل، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأما حديث من أذن 7 سنين فإن عشر العمر الغالب، كذا قال بعض المحدثين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن 5 صلوات إيمانا أي تصديقا لأن الأذان من أمور الشريعة واحتسابا أي طلبا للأجر من الله تعالى غفر له للبناء للمفعول ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر. رواه البيهقي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف. والخمس صادقة بأن تكون من يوم وليلة أو من أيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر: الشهيد وهو يصدق على شهيد الآخرة فقط فمن قتل مظلوما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس وقتل بالتوسط مثلا، ومن مات بغرق وإن عصى فيه بنحو شرب خمر بخلاف من غرق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فليس بشهيد، ومن مات بهدم أو حريق أو من مات غريبا وإن عصى بغربته كآبق وناشزة، ومن مات في طلب العلم ولو على فراشه، ومن مات مبطونا، ومن مات بالطاعون ولو في غير زمنه أو بغيره في زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا، ومن مات عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتزاوج الشرع، وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه، وكالمرأة التي ماتت طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب في إسقاط الولد، وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب قال له ابن الرفعة. ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قال الحصني، ويصدقوا أيضا على شهيد الدنيا والآخرة معا، هو من مات بسبب من أسباب قتال المشركين لإعلاء دين الله لا لرياء وسمعة بخلاف شهيد الدنيا فقط، فلا يدخل في هذا الحكم. وهو من مات في قتال الكفار مدبرا على وجه غير مرضي شرعا أو مات بقتالهم رياء وسمعة. والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadrat Allah atas nikmat sehat wal afiat, taufik dan hidayah. Nikmat Islam dan iman dapat kita hadir bersama di dalam raudhah min riyadil jannah.
Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Guru-guru kita, ada guru kita di sini Kiai Jazid Ramli, Kiai Alawi bin Kiai Abdul Rashid, Kiai Abdul Rahman, Allahumma sholli ala Muhammad, nama yang lain, Bapak Haji Sidok, Ustadzana Profesor kita, dan di bawah masih banyak lagi nggak disebut, yang nggak kelihatan. Allahu minkum, Ketua Masjid DKM Al-Ma'mur, begitu juga Ketua Subuh Gabungan, guru kita Syahini Salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-8 dari kitab Al-Qaulul Hadits min Bab al-Hadits. Imam Al-Baihaqi Syu'ab al-Iman dan disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Bab yang tentang fadhilatul adzan, keutamaan adzan. Masya Allah. Adzan dengan kalimat-kalimatnya, dengan sejarah dari asal usulnya, datang daripada sahabat-sahabat yang memimpikannya dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikut Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka bersama memimpikan daripada kalimat-kalimat adzan dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikanlah kalimat-kalimat tersebut yang mana tidak ada perbedaan sama sekali di dalam kalimat-kalimat adzan. Begitu juga orang yang memandangkannya, disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada lagi yang bagus ucapan selain orang-orang yang memanggil ke jalan Allah, memanggil adzan, maksudnya muadzin. Wa amila salihan, qala innani minal muslimin. Dan dia beramal saleh, dia menjalankan salat 5 waktu, dia sendiri muadzin dan dia menjadi orang-orang yang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Ini turun ayat tersebut di dalam orang-orang yang menjalankan adzan. Masya Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak lagi kalimat-kalimat gaulan hasanan, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang berilmu, itu termasuk semuanya da'i ilallah. Orang-orang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia di jalan Allah. Dari awal hadis pertama, man adzana lis-shalah 7 sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Masya Allah. Barang siapa yang beradzan untuk salat 5 waktu 7 tahun muhtasiban, hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umatku gugur antara 60 sampai 70 tahun. Kalau 70 tahun udah 1/10 daripada 10 tahun. 7 sinin, 7 tahun min ghairi ujrah. Min ghairi ujrah, tidak mengambil daripada upah, enggak digaji. Ya Allah. Lillahi ta'ala. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari api neraka. Bara'atan minan nar, bara'atan minan nifaq, bara'atan minan syirik. Itu di riwayat yang lain. Dia mengumandangkan syahadat, berapa kali syahadat setiap waktu dia azan. Enggak munafik lagi, karena dia tahu asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga bara'atun minan nar. Masya Allah, selamat dari api neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang mana bersyahadat, cahayanya orang yang mukmin. Api neraka takut dengan cahayanya saja orang yang beriman, cahayanya, nurnya. Apalagi dia orang yang menyebabkan orang datang untuk sholat
berjamaah, yaitu muadzin. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas. Hadis kedua, man adzana 12 sana. Barang tadi 7 tahun. Kalau dilipat gandakan jadi 70. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad 70. Man adzana 12 sana. Barang siapa katanya yang adzan selama 12 tahun. Muhtasiban min ghairi ujrah. Ini juga lillahi ta'ala, ikhlas, tanpa diambil upah. Wajabat lahul jannah. Masya Allah. Tadi bara'ah minan nar, pasti ke surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya dia masuk surga. 12 tahun. 12 tahun kenapa? Umur umat Nabi Muhammad paling tinggi 120. Jarang yang mencapai 120. Ada tapi. Ya, maka disebutkan hikmahnya, kebanyakan orang-orang yang berumur dari umat Nabi Muhammad adalah 120 tahun. Ya. Jadi 120 sepersepuluhnya ada 12 tahun. Dia azan 12 tahun. Wa min sunnatillah al-ashr yaqumu maqamul kull. Kalau kita sudah mengerjakan yang mana 1/10 dari wa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumati. Di dalam Zubair ibn Ruslan. Kalau kita mau beramal, kalau 1/10 amal, jangan enggak. 1/10-nya aja deh kita beramal. Misalnya sedekah 1.100.000 kan 1/10. Dapat pahala. Takhruj min nuril ilmi min dhulumati. Begitu juga kalau kita beramal amalan ilmu. Nah, orang-orang yang umurnya 120 dia adzan 12 tahun, dia sudah cukup dapat. Kenapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Menjaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang mendatangkan amal saleh dari hasanat, satu hasanat dilipat gandakan 10. Masya Allah. Alhamdulillah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu 'asyru hasanat. Dalam hadis 40 Nawawi, siapa yang mau berbuat aja wa ya'malha, langsung ditulis dari 10/10 hasanah. Masya Allah. Wa amma hadis man adzana 7 sinin fa inna 'ashrul umr ghalib. Tadi adapun yang berazan 7 tahun karena kebanyakan umur hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Kata gala ba'dul hadirin. Begitulah para ahli hadis mengambil hikmah dari angka-angka Rasulullah kalau mengucapkan wa'titu jawami al-kalim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau mengucapkan angka-angka pahala-pahala tahun, bulan, nggak mungkin. Di situ ada rahasia, di situ ada hikmahnya, ada hitungannya. Nabi nggak sembarangan dibilang 7, nggak sembarangan dibilang 3, nggak dibilang 16, nggak dibilang 18. Ada hadis-hadis, subhanallah. Ada apa ini? 8, 7. Kaitannya dengan pintu surga, pintu neraka. 18 daripada amal-amal kita. Nah ini semuanya ada yang 25, ada yang 27. Allahumma salli wa sallim. Ulama mengkaji itu semuanya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana 5 salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masya Allah, pahalanya seperti pahala puasa. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia tukang azan aja. Tiap 5 waktu salawat sehari semalam dia yang azan. Dengan penuh ikhlas, iman, tasdik. Di dalam azan dia memanggil orang dengan ikhlas, dengan pengharapan supaya pada sholat, anak, keluarga, rumah tangga pada dibangunin. Masya Allah. Dia tahu ini syariat. Ini yang banyak memberikan. Kalau kita di Mekah enak banget kayaknya air begitu, manusia datang. Di sini Masya Allah tadi berduyun-duyun datang ke sini. Nah, ini semuanya panggilan-panggilan adzan. Wahtisaban,
tidak mengambil daripada upah dunia, talabanil ajri minallahi ta'ala fil akhirah. Dia meminta pahala upahnya di akhirat nanti. Masya Allah, ini tukang adzan nih semuanya nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunin dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Artinya minas saghair, bukan minal kabair. Kabair untuk dengan taubat dan nasuh, iqla, nadam dan syarat-syaratnya. Itu dosa-dosa kecilnya dihapus sehari-harinya dengan azannya saja. Riwayat Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, isnadin sahih, isnadin dhaif. Wal khamsu shadiqatun yang takuna min yaumin wa lailatin aw min ayamin. Masya Allah. 5 kali saja, baik siang dan malam. Adzan subuh, adzan siang, zuhur dan asar, adzan malam, maghrib. Itu saja sudah dia 5 kali. Sudah diampuni dosa-dosa antara sholat subuh, dia nanti sholat zuhur, diampunin antara waktu itu. Antara sholat zuhur, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, wal umrah ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Antara sholat 5 waktu aja, antara subuh dan zuhur nih, insyaallah kita nunggu zuhur. Dari sekarang udah niat zuhur mau sembahyang berjamaah. Mukaffirat, masya Allah, sudah diampunin, dihapus dosa-dosa kita. Begitu juga adzan. Dia nungguin, dikit lagi ini azan zuhur. Ntar dia balik lagi, nungguin azan asar. Balik lagi, nungguin azan maghrib. Masya Allah. Al-muadzin mu'tamanun, wal imamu dhamin. Imam menjamin makmum-makmum salatnya, tapi al-muadzin mu'taman, diberikan amanat waktu pas. Jangan dia kurangin atau lebihin duluin, karena orang-orang yang berpuasa di situ. Takutnya dia belum masuk udah azan duluan. Nah, maka dia orang yang beramanat daripada waktu untuk masuknya sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, thalathatun ya'simuhum Allah taala min adzabil qabr. Masya Allah. Ini yang bagus ya. 3 orang katanya Allah pelihara dia daripada azab kubur. Dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur, diringankan dia dari azab kubur. Ya. Siapa? Asyhid. Orang betul-betul yang mati syahid. Syahid al-akhirah. Syahid dunia. Syahid dunia wal akhirah. Ada 3 orang yang mati syahid, dapat pahala akhirat. Wa man qutila zulman, seperti orang yang dibunuh secara penganiayaan. Itu orang mati syahid. Walau bihasbil hay'ah, walaupun bagaimana cara pembunuhannya, dia tetap mati dalam keadaan bolong, dia mendapatkan mati syahid. Kama istahaqal qatl biqatl ras. Bagi seseorang yang mana meninggalnya harus dia dipotong kepalanya. Bagutilah bitawassut. Masalah di antara cara-cara membunuh atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menyuruh kita membunuh, cara pembunuhan di dalam Islam yang bagus. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Cara-cara yang baik yang tidak menyakiti dia itu juga masuk kalau dia matinya di dalam racun. Ya, racun kayaknya nggak ada apa-apa. Racunan Sayyidina Hasan bin Ali, racun, matinya nggak kelihatan, nggak kepenggal, nggak apa-apa, tapi mati syahid. Kemarin dibom, kena lagi mati syahid. Ya. Itu semuanya bukan langsung cara kematian dipenggal, bukan, tetapi banyak cara. Oman mata bil gharb,
Orang yang mati dalam keadaan tenggelam, nah, itu juga termasuk mati syahid. Wa in asahi, walaupun dia barusan dia maksiat, tapi karena matinya sabran lama, kelelep bahasa kita, di situ ada sakit, nah, dia dapat mati syahid. Walaupun binahwi syurb khamr, walaupun dia meminum, subhanallah, dosa minumnya lain, dosa dapat pahalanya, dia mati syahid dalam keadaan tenggelam. Bikhilafi man ghariqa bi sayri safinah. Lain, kalau dia lagi naik kapal bersama-sama, tahu-tahu tenggelam, itu nggak ada sesuatu yang sebabnya. Ya, kalau ini sebabnya ada. Ya. Dengan tenggelam di hujan besar, atau ombak besar itu juga termasuk, ada sebabnya. Hayajan rih, karena waktu di ombak yang ditimpa dengan angin, ya, itu semuanya termasuk. Waman mata bihadmin atau harigan, reruntuhan, yang saudara-saudara kita 10.000 yang kena di reruntuhan nggak ketahuan mayat di dalam tanah di Palestina. 10.000 itu anak-anak sama ibu-ibu, paling banyak sama orang tua yang nggak keluar, takut di rumah aja, nggak tahu tuh rumah diambrukin sama rudal. 10.000 orang yang hilang di dalam tanah, itu syahid semuanya, masya Allah. Matinya nggak bisa ngomong, udah teriak, habis mati. Nunggu sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan, nggak minum, mati. Ya Allah, syuhada akhirah. Oman mata ghariban, di antara orang yang mati gharib, dia ngendon ke kampung orang, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tolong. Nah, juga dikasih oleh Allah mati syahid, nggak ada yang kenal dia di tempat lain. Walau aksa di qurbatihi, walaupun dia sedikit maksiat seperti abdin abid, walaupun dia dalam keadaan ngabur dari majikannya seorang hamba, wanasyidah atau perempuan, ya, tapi ke negeri tersebut dia gharib, ya. Gharibah kalau perempuan keluar yang mana dia mau mencari kebenaran dan lain-lain, tapi dalam keadaan dia maksiat, tapi matinya dalam keadaan gurbah. Orang mati di haji, orang mati di tempat lain, mau mati berobat di tempat lain, itu termasuk dapat pahala. Waman mata fi talabil ilm, masya Allah. Orang yang mau jalan ke pesantren, meninggal di pesantren, masya Allah, itu mati syahid. Ya, mati syahid, ya. Meninggal di kampung orang, dapat 2 dia, nggak ada yang tahu, nggak ketemu bapak ibunya, ya. Meninggal di negeri lain, nggak ada yang ngurusin dia, kesian. Itu termasuk orang-orang yang apalagi menuntut ilmu. Walaupun katanya menuntut ilmu ala firasyih, dia di perbaringan rumahnya. Gimana? Kita ngalamin guru-guru kita, Habib Umar bin Zain bin Sumait ngaji sama dia udah nggak bisa bangun, kelontang begini. Tapi muridnya tiap hari bawa kitab, dia dengerin, ada yang salah ditegur, fathah kasrah dilurusin, makna-makna yang sulit diartiin. Subhanallah, matinya di tempat ngajinya. Subhanallah, itu mati syahid. Habib Ali bin Muhammad bin Talib al-Attas di Hawaidah begitu juga, matinya duduk lagi ngajar. Jatuh begitu. Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari, guru saya, matinya lagi ngajar juga. Jatuh aja begitu. Orang banyak di sini, ada Kiai Junaid matinya lagi duduk. Subhanallah, itu semuanya dari stroke atau dari penyakit-penyakit jantung dan lain-lain. Tapi di tempatnya mahal, di tempat lagi ngaji, walaupun dia udah nggak bisa bangun, walaupun dia udah nggak bisa berdiri, itu termasuk mati syahid, masya Allah. Walau ala firasyih. Waman mati mabtunan, penyakit-penyakit, kolera, penyakit malaria, penyakit kemarin, corona, itu semuanya mati syahidul akhir. Waman mata bil ta'un, sama, walau di ghairi zamanih, walaupun bukan di zamannya ini, nggak ada penyakit-penyakit. Tahu-tahu ada kata DBD, termasuk penyakit-penyakit yang ta'un, atau penyakit-penyakit dalam dulu kusta dan seterusnya.
atau bighairihi fi zamanih atau ba'dah, ya, setelah corona atau sebelumnya, atau penyakit baru, nama-nama yang penyakit ganas, itu semuanya dapat dia karena dia meninggalnya sabiran muhtasiban, riba dengan qada Allah Subhanahu wa taala, ditentukan dia penyakitnya, dapat penyakit macam-macam, perempuan, apalagi sekarang banyak penyakit macam-macam. Kalau dia sabar, dia riba, dia terima, dia muhtasib, masya Allah, dia bisa dapat mati syahid. Waman mata ishkan, orang dahulu isyik, ya, rindu, ya, tapi tidak dia kerjakan yang haram, dia kerjakan yang taat dalam ibadah, menunggu kekasihnya, menunggu calonnya, dia rindu, akhirnya meninggal juga, nggak bisa bertemu dengan dia, nggak bisa kawin dengan dia, dapat juga, subhanallah, besar kaffi anil maharim, dia hindari dari segala yang haram. Walaupun pernah dia bertemu dengan mahbubah yang dia cintainya, tapi tidak dia, misalnya mau dilamar dulu, sebelum dilamar meninggal, udah demen-demen, dapat. Allah, ulama luas, ya, memberikan pahala-pahala. Bisyartil kitman hatta an ma'syuqih, dengan dia tahu bahwa dia demen, anak pengen kawin sama orang yang soleh, pengen tahu dia meninggal duluan. Udah demen banget, udah dilamar, udah ketemu, tapi sebatas syariat, nggak ada maksiatnya. Tahu-tahu dia meninggal dalam rindu. Orang pergi dulu ngaji setahun. Ya, ditungguin mau kawin, ngaji dulu setahun. Di tengah-tengah nunggu gimana? Nggak dapat pahala. Baik si laki atau si perempuan, dua-duanya sama. Yang menunggu dengan rindu kekasihnya, tetapi di dalam batas syariat, tidak mengerjakan yang haram, meninggal duluan, dapat juga mati syahid. Masya Allah. Sayyidina Khalid bin Walid, panglima besar, Asadullah, macannya agama kita, ya, macannya Rasulullah SAW, meninggal di firasy, sampai dia mempunyai galan suah dari Rasulullah, sorban, ada rambut-rambut Rasulullah SAW di sorban. Setiap dia perang nggak pernah mati, setiap perang nggak pernah kalah, menang terus. Udah sakit stroke, nggak bisa bangun, udah capek dah tuh badan, udah. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, didatangin Sayyidina Uthman, ada nggak peperangan lagi, ada pengen perang, biar ada mati di tengah-tengah medan peperangan. Dia tapi ingatin nama Sayyidina Uthman bin Affan. Kata Sayyidina Uthman, ente lupa hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang niat berperang, walaupun mati di dalam tempat tidurnya, ditulis pahala orang mati syahid. Gembira dia, masya Allah. Niat perang, pengen perang, walaupun dia matinya di tempat tidur, tapi ditulis mati syahid. Masya Allah. Itu kisahnya pejuang-pejuang sahabat Rasulullah SAW. Dia nggak mati-mati di dalam peperangannya, tetapi mati di tempat tidur, dapat pahala mati syahid. Sedikit lagi. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, apa Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayatnya tentang ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Innahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang mati syahid itu, ya, mereka mati, enggak, dia hidup. Kemarin di Mekah tentang dulu Zubair, Ma'mun Zubair, ya, Maimun, masya Allah, badannya masih hidup sampai sekarang. Berapa tahun udah? Imam Abu Al-Maliki berapa belas tahun badannya masih segar. Orang-orang penghafal Al-Quran dipindahin tetap masih hidup juga. Ahya, Allah kasih karamah kepada mereka. Nah, itu semuanya yurzaqun, rizqul barzakhi. Badannya terhidup terus kayak makan aja, nggak ada rusak-rusak. Ya subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa sama orang-orang yang
mempunyai kelebihan-kelebihan dengan hafal Quran atau doa ulama, syuhada, itu semuanya diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Sayyidina Hamzah tatkala terjadi apa? Kebanjiran besar, Sayyidina Mus'ab bin Zubair badannya utuh. Itu berapa tahun tuh? 1000 tahun kalau kita hitung. Di Uhud terjadi, masuk di dalam berita tarikh. Semuanya orang-orang yang syuhada Uhud, waktu ada hujan besar, kelihatan badannya. Yang baru-baru ini di Palestina banyak yang hidup masih utuh badannya. Gak taunya dia hafal Quran, dia ulama, dia orang yang mati syahid di dalam memerangi orang-orang Yahudi. Badannya utuh, gak rusak. Subhanallah. Terakhir lagi, syahid di dunia wal akhirah. Orang-orang yang mati syahid perang di dalam fisabilillah, dia mendapatkan syahid di dunia dan akhirat. Syahid di dunia dan akhirat. Min asbabi kita al-musyrikin li'ilai kalimatillah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jahada litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa mati untuk perang meninggikan la ilaha illallah, membela agamanya, fa huwa fi sabilillah. Kalau benar-benar dia membela Allah, membela agama Allah dan Rasulnya, kalimat la ilaha illallah, la riyan, wala sum'ah, wala ujub, wala tasannu', nggak ada, wala kibriya, wala fakhr. Itu semuanya sifat-sifat yang membatalkan daripada keikhlasan. Tidak boleh dia sifat ujub, jagoan, syija' dan lain-lain, enggak. Haniyah, fanatik, asabiyah, nggak boleh semuanya. Meninggal di dalam mati syahid dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqat orang-orang yang mati tapi dia ngabur, ngecut, orang yang merusak barisan. Di dalam hadis tentang orang yang ngabur, penakut di dalam perang, ini ya mati syahid dia. Padahal dia kebunuh, tapi lagi mau ngabur kebunuh, ya, di tengah-tengah perang mati syahid, tapi mati syahidnya lagi mau ngabur, kenyi, takut mati, munafik, terbunuh, nggak terhitung mati syahid. Atau di dalam hadis yang lain tentang dia nggak sabar dengan sakitnya, dia bunuh diri, ya bodoh banget, nggak mati syahid. Atau yang sedikit lagi, masih punya utang, belum bayar utang, terkatung-katung mati syahidnya, belum diurus mati syahid. Itu istirna yang enggak termasuk mati syahid. Subhanallah. Nah, ini semuanya di dalam yang termasuk tadi dituliskan orang-orang yang 3 orang yang mana Allah jauhkan dia dari azab kubur. Pertama-tama asyhid, panjang lebar. Nanti yang kedua muadzin, yang ketiga orang yang mati malam Jumat dan hari Jumat. Mudah-mudahan kita dapatin semuanya, dapat mati dalam ngajar, mati hari Jumat dalam husnul khatimah, dan niat kita perang, niat jihad. Sekarang ini ngomong, saudara-saudara kita lagi perang, kita niat. Kenapa Rasulullah berkata, siapa yang tidak niat mau berjuang fisabilillah, mata ala syu'abin dan nifaq. Siapa yang enggak mau niat berperang fisabilillah, membela saudaranya, dia mati dalam keadaan cabang-cabang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nawaitu jihadan fisabilillah idza talab al-amr al-wajib. Apabila kewajiban-kewajiban sudah dibutuhkan, lalu kita jihad fisabilillah dengan orang-orang yang membantai orang-orang musyrikin, bukan jihad sembarangan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam wa ilmu adam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam. Al-Fatihah.